Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dirupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak munafik, supaya kami selalu waspada menghadapi tantangan ini. Karena kami tahu bahwa hal ini tidak mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, biarlah Engkau yang menguraikannya, dan kami sebagai anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Enak atau tidak enak, senang atau tidak senang, kami tahu itu adalah nasihat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, judul hari ini adalah waspadalah terhadap ragi munafik. Ya, saudara, kita tahu bahwa sebagai orang pilihan Allah, saudara, sering kita bertemu dengan berbagai-bagai macam orang. Ada yang pendiam, ada yang gerusa-gerusu, ada yang pencilaan, ada yang kurang ajar, ya maaf ya, ada yang tidak sopan, ada yang pokoknya macam-macam lah. Itulah namanya kehidupan, ya. Jadi tidak semuanya rata, dipukul rata, diem semua. Tidak semuanya, ada macam-macam. Maka itu di dalam Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, itulah keadaan dunia, sehingga mereka berdesak-desaan. Itu adalah keadaan kita sebagai orang pilihan Allah, saudara. Kita ini seperti ngantri di surga. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Itu berdesak-desaan. Tapi kalau belum waktunya, kita kan tidak bisa
ini Tuhan rohku, ini Tuhan, kan enggak bisa. Tapi kita hanya menjawab, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Saya ini sudah batuk pilek saudara, jadi agak serak-serak basah, tapi untungnya bisa menyanyi. Tuhan baik ya. Maka itu kita imani. Maaf, boleh minta tisu, sehingga mereka berdesak-desaan. Lalu Yesus mulai mengajar. Ya. Yesus mulai mengajar pertama-tama. Ya, terima kasih. Pertama-tama, Yesus mulai mengajar pertama-tama itu menandakan saudara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini tidak sempurna, ya saudara ya. Jadi ketika kita menjadi anak-anaknya, ya, Yesus itu memberikan pengajaran kepada kita itu tidak setengah, tapi full dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya di sini dikatakan kalau kita bilang, loh, aku suruh doa-doa terus, lah aku jadi wong suci. Nah, bukan kayak gitu saudara. Loh, aku disuruh poso-poso terus, ndak urung ya kok ngene modeli. Nah, kayak gini modeli yuk gak berubah-ubah. Itu juga bukan kayak gitu saudara ya. Loh, aku sudah doa-doa no, tapi berkatnya belum tercurah. Loh, juga bukan kayak gitu maksudnya Tuhan. Loh, aku ini sudah doa-doa tapi tidak terkabul doa. Apa itu maksudnya? Dan bukan seperti itu maksud Tuhan. Tuhan berkata di sini. Lalu Yesus mulai mengajar. Mulai itu di awalnya. Yesus mengajar pertama-tama kepada siapa? Kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi bukan orang luar. Bukan orang yang tidak tahu kebenaran Tuhan. Bukan orang tidak tahu puasa, tidak tahu pengurapan, tidak tahu itu artinya dari pelepasan. Bukan seperti itu. Kita ini sudah di dalam satu lingkup Tuhan yang sudah diberikan. Kita ini murid-muridnya. Jadi kalau muridnya itu mesti harus apa? Harus memahami ya. Kalau kita sekolah, saudara ya, kalau kita sekolah ya, kalau kita tidak memahami misnya atau misternya atau gurunya, kira-kira kita bisa ngikutin nggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, sudah ketinggalan. Sama, ketika Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu memiliki hukum Tuhan, ketika kamu mengikutinya, kamu adalah murid-muridnya. Jadi marilah kita menyadari bahwa hidup kita yang tidak sempurna ini harus ada apa? Harus ada pendekatan pada Tuhan supaya karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kami. Supaya apa lagi? Supaya Tuhan mengubah hidup kita, supaya hati kita itu menjadi miliknya. Makanya ada satu nyanyian, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Jadi kalau kita itu menjadi muridnya, saudara, maka kita harus mengimani bahwa kita ini ada di dalam tangannya. Dan tidak hanya cukup di tangannya aja, tapi di hatinya, di pikirannya, di rencananya. Kita tidak pernah sendiri. Paham ya saudara maksudnya ini? Ku di tanganmu. Maaf bisa kita maju ke depan. Ini beda. Tolong ya. Ini contoh ya. Ku di tangan, salaman agak ke sana biar lihat. Ku di tanganmu. Ini saya pegangan loh, Tuhan saya pegang. Tapi hubungan kita masih belum dekat. Paham? Jadi kalau kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kamu lakukan itu setia, ya ini, ku di tanganmu. Tapi Tuhan katakan ku di hatimu. Kalau orang bilang di hatimu, gimana cara ngomong? Apa enggak istimewa enggak menurut kamu?
pasti istimewa ya. Pasti istimewa. Dan itu pacaran, yang gitu kan, atau mama, kan gitu. Bener enggak? Tapi kan karena kita ini anak Tuhan, enggak mungkin yang Tuhan enggak aturan tuh. Di hatimu itu adalah melekat. Jadi kita hubungan kita ini makin dekat, makin dekat. Kalau kita bicarakan di dalam dunia kasat mata, kita makin dekat, makin akrab. Dekat, kita ngomong-ngomong gitu. Ya apa kamu, ya apa kamu. Itu sudah di hati. Karena kamu ada di hatimu. Kalau kita tidak ada di hati, jarimu karep-karep mulai itu beda. Kita di hati. Sedang kita bicara di hati, ya kita besok kita ketemuan ya. Kadang kita tidak bisa nepati. Waduh, sorry ya, aku enggak bisa gitu deh. Gitu, biasa kan, lah kok gitu cek gitu. Nah, tapi ya apa, sorry ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah sih. Bisa gitu. Itu logat dia. Tapi ada juga beda. Cindy. Beda, saudara. Mari Cindy maju ke depan. Saya memberikan contoh supaya saudara itu ngerti bahasa sungguhnya setiap kenyanyian itu ada artinya, ya. Nah, ini Cindy, orangnya tegas dan susah untuk dibilangin, tapi oke. Dengar tapi oke. Nah, ini ku di tangan, saya dekat sendiri. Tadi dia menyapa-nyapa sendiri. Nah, aku dia bilang ya, enggak apa-apa. Apalagi kalau ku di tanganmu, ku di hatimu, wes enggak perlu gitu. Langsung apa nih, telepon aja aku. Hanya gitu dia. Beda dengan Lita tadi. Cece, ya apa? Ayo doa ini. Ayo cepetan doa. Kan bisa di hati. Doa kalau orang lain begitu no. Oh iya, digemplang dia. Betul toh? Kamu udah aturan. Karena saya sudah tahu sifatnya dia, jadi saya memahami. Tuhan juga gitu. Wah, ini anak si nakal, anak si bandel, lah ada yang gitu. Ada. Makanya ku di tanganmu, di hatimu itu ada sesuatu yang membuat kita ngerti bahwa hubungan kita itu seperti apa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pengasih, ya kita ngerti toh. Aku tahu kalau sini, halo sini, aku repot tante, tapi sekarang udah beda. Aduh ini sendiri, iya ada perlu apa tante? Gitu. Terus dia udah beda. Saya bilang, oh puji Tuhan, aku berubah. Dia bilang gitu, enggak apa-apa. Tapi ada kalanya, aduh ini sendiri, oh ya cepetan ya, aku mau ngangsa, cepetan aku mau ini. Aku gak paham, kamu ngomong apa sih? Ini loh, aku ini terlambat. Ini loh, ini mau apa busuk ya? Mau cepetan aku mau pertandingan. Nah, iya udah kok mau angkat gitu. Intinya kan gitu. Manusia juga gitu, kepo kan. Sorry bukan aku kepo. Maksudnya dia mau instan, cepet-cepetan, tapi dia tahu bahwa ini harinya dia harus terjadi gitu. Intinya kayak gitu. Makanya kita harus memahami bahwa Tuhan itu sampai sekarang ini masih panjang, makasih ya. Panjang sabar. Amin. Panjang sabar. Ya, ada lagi, tapi saya tidak mau manggil orangnya. Nanti dia tidak pas. Tuhan, aku berkata no. Tuhan tumpang tangan. Aku memberkati kamu. Karena aku di tanganmu. Salaman dekat sekali. Tuhan langsung bilang di hatinya, Bisi, aku memberkatimu. Tapi setia kamu. Ya Tuhan, amin, haleluya. Begitu tiba waktunya sampai, tapi di sini tidak ada. Sampai pagi siang malam melek itu sampai asalnya itu saya pernah alami. Ngeliang jalannya saudara. Kayak ini tadi, hari ini full. Saya dari Gresik, dari barat, terus langsung balik lagi ke PCM. Waduh, badan batuk pilek sesat. Terjang aja, Tuhan berkuasa. Tapi ya gitu ngeliang-ngeliang, tapi Tuhan itu tahu kesungguhan kita. Tapi tidak boleh lolos dari apa? Tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan jadi hatimu, kamu tidak akan lupa. Oh ya ini karena karya Tuhan, aku harus bisa. Hanya repot-repot kayak apa? Sudah ditaruh semua, lewat semua. Tuhan itu loh akan ganti waktumu. Amin. Kenapa kamu tidak datang? Waduh,
Waduh, nggak ngerti. Pokoknya sing pesen iku angel-angel. Maksudnya piye? Oh wis Black Forest, opo podeng itu gampang. Kenapa? Karena kita tahu jalurnya. Bukan kita nilok orang itu goblok, enggak. Kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ada les-lesan. Entar lagi aku ada Natalan, ada drama. Nanti sebentar lagi aku ada kur. Sebentar lagi aku mimpin pujian 4 itu sekaligus saya itu. Tapi saya cuma gini, Tuhan, mari berkaryalah dalam hidup saya, aturan saya supaya saya tidak terlambat, aturan saya supaya saya tidak salah untuk melangkah. Bener udah datang, biasanya terlambat yang les-les itu semua datang. Saya kaget tuh, kok datang semua? Wah, Tuhan baik ya. Sudah tahu? Kesel, berdiri terus kan ngajar. Aduh, kesel. Tuhan bilang, kau mengeluh hambaku? Iya, tuh kesel Tuhan. Tidak bisa aku bunyi ini, saking keselnya. Duh, cepetan ini sudah jam waktunya untuk kamu latihan drum. Oh iya, lari dan sampai sepeda sampai melewat gini saudara. Saking ngebuti, sampai di gereja saya latihan satu bapak. Lu kamu malu. Kalau kita tidak ada Tuhan di dalam hati saya sudah ngamuk, sudah marah. Kamu gak ngerti rumahku jauh dari ujung ke ujung. Saya mau. Kan kamu nggak tahu aku ini les kowe, aku ini kerja. Nah itu, jadi hal itu membuat patokan sebetulnya tidak boleh. Kerja itu kan berkat Tuhan, amin. Kamu harus tahu bahwa kerja itu adalah berkat Tuhan. Kalau sampai detik ini kamu punya uang, itu berkat Tuhan. Sampai detik ini kamu masih sembuh dan sehat-sehat walafiat, itu berkat Tuhan. Kamu melihat cucumu sudah besar-besar walaupun dia sakit, itu berkat Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam dirimu dan sekelilingmu itu adalah semua berkat Tuhan. Jadi saudara harus mengalir. Apa tak doa-doa apa ancet suamiku mukulan pakpok. Ya kamu harus lebih sabar. Sabar pe gigiku protol kabeh. Apa Tuhan mau ganti? Loh. Ya apa? Gigi protol Tuhan suruh ganti itu piye? Ya toh, ya pergi ke dokter gigi kan gitu. Tapi aku nggak punya uang. Ya sudah doa wae toh. Nanti Tuhan kan atur sendiri. Ya wes, gondok. Nah, ku di tanganmu, ku di hatimu. Bagaimana? Kamu seperti orang munafik akhirnya. Ngata-ngatai Tuhan, ngomong nggak benar, mengsri semua. Apa artinya mengsri? Ya nggak mau setia lagi sama Tuhan gara-gara itu tadi gigi protol, terus gara-gara kecapian, gara-gara. Nah itulah yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam pikiranmu itu ada rencana Tuhan. Makanya di sini di pikiranmu, di rencanamu. Jadi semua itu diatur oleh Tuhan. Dari perkara yang mungkin buat kamu alami nih, tidak ngomong-ngomong, justru dalam perkara kecil kamu mengutarakan isi hatimu, tak apa-apa, itu baik. Ketika mama saya jatuh, ya, jatuh keuangannya, saya anak nomor 1, saya bikin kacang, saya ceritakan, taklimi satu-satu, suatu hari tidak laku semua. Akhirnya saya tumpang tangan Tuhan, apa yang kau mau, saya serahkan. Mimi percaya bahwa engkau pasti memberkati, bukan lewat ini, tapi lewat lainnya. Tapi kalau enggak, Mimi juga mengucapkan syukur, karena Tuhan sudah memberi saya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Walaupun sia-sia, enggak laku semua, 100 biji. Data taruh. Waktu saya taruh, Tuhan itu beri hikmat. Jangan taruh di keleleran. Kenapa ya Tuhan? 1 ada tikus, 2 sama lempeng. Oh iya ya. Terus taruh mana Tuhan? Black. Saya tidak punya black Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak cara. Ya sudah. Baru berapa menit saya lagi sapu-sapu. Ada lekongguan ada di ujung sana. Karena kan
Orang tua saya itu kalau pergi mesti bawa kongguan. Dulu itu kan pergi terkenal-terkenalnya. Jadi itu black kosong. Akhirnya saya cuci bersih dan saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah black ini berkenan untuk masukkan kacang ini? Kalau berkenan, ya sudah tak serano. Apapun yang terjadi, kacang ini adalah milikmu. Saya percaya Tuhan pasti membuka jalan. Apapun yang terjadi, dimakan, ya sudah, saya siap makan. Tapi suara sumbang datang, munafik, ya orang munafik. Kasarannya kayak orang munafik. Buat apa? Kan kamu nanti loh, mbok makan itu kamu asam urat. Buat apa? Tuh plastiknya mbok buang-buang itu kan ya uang. Buat apa? Kamu masukkan ke black, ya percuma, ndak urutnya masuk ke perut. Gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang mengajarkan saya untuk supaya saya itu berontak dan tidak nurut sama Tuhan. Jadi saya pura-pura jadi anak Tuhan, setia, Senin Selasa, Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu, tapi tidak mau nurut sama Tuhan. Itu munafik. Karena kamu tidak setia. Kalau kamu setia, kamu pasti mendengar suara Tuhan dan peka. Bukan mendengar mana ya suara Tuhan, bukan. Tapi itu di dalam hati ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sendiri, itu tidak mungkin. Karena Tuhan itu ada di samping kita, saudara. Makanya kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa. Amin. Mari kita belajar di dalam 20 Desember itu, ya, selama kita belum masuk di dalam pementerian, ya, kita harus persiapkan diri kita. Bersih kayak black tadi yang kotor di ujung sana, kena debu dosa, debu kemunafikan, karena kita tidak pernah doa, jangan nuntut tok. Karena kita suka marah, karena kita apa-apa yang tidak berkenan, itu bersihin dulu. Dengan cara, kalau kamu hari Senin Rabu bisa doa pelepasan, tapi kalau ini sudah tidak nutut kan, ini hari terakhir untuk pelayanan untuk masuk dalam doa pelepasan, karena Sabtu depan sudah masuk di dalam KKR 20 Desember itu. Jadi mari kita imani bahwa saya sudah siap Tuhan untuk masuk menerima pembantaian. Amin. Jadi saudara jangan salah loh ya, Sabtu ini sudah ada KKR. Jadi saudara sudah dapat kode-kode itu, tolong nanti pada petugas tolong disampaikan supaya saudara tidak membingungkan petugas. Amin. Kenapa? Karena setiap kode-kode itu sudah didoakan. Ya. Kecuali kalau tamu-tamu yang di luar atau orang yang di sini membawa jiwa baru. Paham? Itu baru ada nomornya. Jadi saudara jangan mengiri, jangan ada pertengkaran. Itu kita bukan orang munafik, saudara. Kita ini orang yang dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya. Makanya kita harus ingat bahwa kita tetap di tangan Tuhan, tetap di dalam hatinya, tetap dalam pikiran dan dalam rencananya. Amin. Ya, rencana Tuhan itu ya dan amin. Ketika kamu melewati semuanya itu, kamu pasti akan melihat bahwa karya Tuhan itu berkembang di atas hidup saudara. Amin. Jadi ini penutup penghujung bulan Desember. Mari kita mengambil suatu janji, ya, bukan janji yang abal-abalan, bukan janji untuk menjadi orang munafik, tapi janjinya yaitu menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Loh, aku masih belum kasih pasangan hidup. Kayak dulu aku berdoa gini gitu. Ya sudah, mengalir aja. Nah terus kapan nak sedang tua, nanti aku tidak bisa hamil apa-apa. Itu urusannya Tuhan. Betul kan? Kecuali kalau kamu milih-milih, Tuhan sudah kasih 4 kuabe dicelatoni kabeh. Jadi orang takut mendekat. Intinya kan gitu. Jadi mari kita koreksi masing-masing ya, hidup kita ini apakah kita berkenan? Kenapa? Karena di sini dikatakan judulnya adalah waspadalah terhadap ragi munafik. Ragi tahu ya, itu akan berkembang.
Dari kesalahan ini pertama jadi berkembang, jadi banyak, akhirnya gak Tuhan-Tuhanan, gak butitik-butitian. Kalau butitik-butitian enggak apa-apa, gak Tuhan-Tuhanan itu piye, saudara? Mana bisa? Ya, gak poso-posoan, gak ate doa-doaan. Saudara, itu murid Tuhan, anak yang dipilih. Amin. Berarti saudara memberikan suatu suatu petunjuk, atau bukan petunjuk, bukan petunjukan, suatu yang ditunjukkan. Ini loh Tuhan, aku punya anakmu, siap buat apa-apaan, aku siap, kan gitu. Tapi apa? Aku sekarang itu, aku tuh anak Tuhan, tapi aku jadi miskin loh. Apa gak salah kamu ngomong gitu? Ya bukti nih, sekarang ini loh aku apa perkembanganku. Ya ini sepeda motor terus, mati urip lah. Berarti kamu mengimani. Kamu mengimani sepeda motor tuh. Berapa kali kamu ngomong kayak gitu? Wah, beribu-ribu kali. Ya itu iblis tangkap. Betul kan? Makanya mulutnya hati-hati. Kalau kamu sudah punya sepeda motor, wis bobrok, wis elek, wis ngecekno, doain Tuhan, ini sepeda motor engkau. Saya mau jalan, siap berjalan sesuai Tuhan mau. Tuhan pasti membuka dan memberkatinya. Gitu sudah. Belajarlah untuk mengambil satu keadaan itu, senang nggak senang, kamu harus mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena kamu diberi kesempatan untuk berdoa. Amin. Jadi saudara jangan ambil imbal baliknya. Kalau orang kerja memang harus ada imbal baliknya. Kamu kerja sore harus ada upah, kan gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak perlu omong upah itu, pasti diberikan lebih dari apa yang kamu minta. Tidak dipikir itu dikatakan, diberikan. Ada firman-Nya. Nggak dipikir itu, Tuhan sediakan. Nggak diminta, Tuhan juga sudah berikan. Itu firman-Nya, bukan kemauan saya. Jadi ini adalah penggenapan di mana kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah orang-orang yang dipilih. Makanya pada waktu kamu masuk dalam pementerian, saudara, yang kamu pikir apa? Ketika kamu maju tuh, wes aku nang mari nang poso, wes mari nang am soto ambil apa, jangan asem gitu. Iya, lah ya percuma loh ikut KKR. Tujuanmu KKR, aku duduk di depan, gitu kan? Aku dapat nomor, aku kok di belakang. Itu bukan KKR, saudara. Namanya KKR itu adalah kebangunan rohani. Jadi hidupmu dibangun. Berarti kamu datang ke situ harus ada kebangunan rohani. Shalom, shalom, gitu. Jangan tutup-tutupan. Wong gak enak apa-apa maju dengan untuk nomor. Gak boleh kayak gitu. Kalau toh ada kayak gitu, ditegur, dinasihati baik-baik. Hei, kamu tahu ya, Bu Titik bilangin, gak boleh. Bilang baik-baik, jangan kayak gitu, kita ini saudara, ya. Gitu. Pasti orang juga ketawa, mungkin juga ketawa, begitu. Mencet, ya biarin aja. Kan itu kotor sendiri dalam diri dia. Wong di benakno kok nggak mau nurut, di benakno nggak mau ngerti. Intinya kan gitu. Jadi marilah kita saling apa? Mengasihi dengan saudara-saudara kita besok. Wah, banyak ya, nggak apa-apa, banyak puji nama Tuhan. Tapi saudara harus tahu, senyum wajah gembira. Nanti ditanya, kamu selama ikut Bu Titik? Jangan terus tambah bawa opung-opung. Iya lu, tahu kamu ya. Tak bilang dulu Bu Titik, wah cuas. Sekarang, waduh, apa nih? Angel. Dia ngomong angel, kayak ngedeng-deng otot di keluar kabeh. Bolehkah itu? Saudara menghakimi siapa? Manusia. Tuhan menghakimi? Tidak. Seharusnya pada waktu ngomong gitu harus dibilang nih, kamu kan ngerti, Bu Titik itu semuanya dari ujung ke ujung kita itu doa. Syukur-syukur kita dikasih janji, syukur-syukur kita nerima. Oh, kamu dasar bolo Ibu Titik, baca nih yo, tidak begitu saudara, malah tengkar loh. Nah, kita ini kan sama-sama anak-anak Tuhan, ya, senyum saudara, walaupun biarin.
gak ada masalah. Karena sudah menabur kebaikan. Ingat, petani menabur semangka, hasilnya semangka. Ya toh? Tuainya semangka. Ada petani memasang atau memberikan biji padi yang keluar adalah semangka. Ada? Halo? Ada. Jadi pada tanggal 20 Desember itu adalah penaburan penuaian. Amin. Pada waktu saudara belum dimentre atas nama Bapa, Putra dan Kudus, oleh kuasa dari Yesus dimentre jauh dan pacelik. Saudara harus menabur dulu. Tahu menabur? Itu tadi. Kamu sudah lama daripada petiti. Ya lumayan. Ya. Ada apa ya? Ada kesaktian apa? Dia hamba Tuhan. Kita doakan aja agar sama-sama dia kuat, kita kuat. Bu Titi kan juga manusia. Terus apa ada lagi yang istimewa? Aku tahu, itu aku dengar. Kamu enggak tahu dong. Enggak tahu. Oh, cerita. Ini saudaraku, ya, ada di luar negeri. Oh, iya, jauh kan? Iya. Itu loh, 18 jam atau berapa? Pokoknya jauh banget. Lalu tak kasih nomor teleponnya, diterima Mbak dia sama Bu Titi, telepon. Wah, ini Bu Titi, ya, ini siapa ya? Oh saya dari ini luar negeri, ini. Terus dia nangis, gitu. Terus saya bilang loh, hati gembira saya nangis. Ya udah, apa yang kamu perlukan? Saya bilang gitu. Mari kita berdoa Bu Titi, biar Bu Titi menerawangi saya. Apa? Menerawang? Saya bilang gitu. Iya, loh saya udah bisa menerawang. Saya bukan dukun. Kalau Tuhan doa, ditunjukin semua, itu anugerah. Iya Bu Titi, maafkan saya. Bagus, maaf no ya. Ya, maaf no kan. Saya bukan kayak sindir. Ya, ayo doa. Kayak saya. Karena karakter saya seperti ini. Kan itu karakter. Ya, jadi ya sudah. Kalau Rita, jangan gitu tau loh. Saya nggak bisa kayak gitu juga. Karena itu karakter. Semua orang punya karakter masing-masing. Jadi marilah kita juga menyadari semua orang juga berbeda-beda. Suami, istri, anak, mantu, cucu berbeda-beda. Hanya udah saya menunggu aja, serah sama Tuhan. Baguslah. Doa panjang lebar, hampir lama dah. Amin. Kok kayaknya apa-apa nih cari ini sakti. Loh, makanya Tuhan tidak menjawab. Begitu saya bilang. Ya udah, kamu puasa aja. Apa? Puasa? Iya. Kira-kira berapa jam ya? Kayak berat. Kalau 1 hari ya apa? Hah? 1 hari? Gitu. Ya, terus gimana enaknya? Ya apa ya kalau 1 jam aja ngenyang. 1 jam aja, enggak apa-apa. 1 jam. Tapi ya enggak tahu loh Tuhan bicara apa. Waduh, ya apa? Oh gini, makin banyak puasanya berarti jawabannya banyak. Enggak juga. Puasa panjang berarti kamu menyucikan dirimu. Karena dengan puasa kan tidak boleh marah, harus netral, hidupnya harus tenang. Gitu. Semakin kamu tiap hari puasa, lebih bagus. Waduh, bisa enggak ya aku ya? Kenapa enggak bisa? Aku ini pencicip ini, apa? Masakan. Jadi dia itu buka restoran. Jadi yang nyicipi gitu saja. Ya kalau saya cicipi ya dibuang dong. Wah, aku lupa, kadang kesukaan aku lek gitu, terus saking enaknya tak makan lagi, itu namanya bukan puasa. Gitu, mencobai Tuhan, berarti munafik juga. Gitu, suruh puasa, bilang puasa ternyata bohong. Nah itu, jadi marilah kita imani. Hanya gini, puasa 1 hari, tidak didengar. Maksudnya biasa, 2 hari nyanyi-nyanyi. Terus dia nyanyi, sambil nyanyi, sambil nangis. Ku mau cinta Yesus. Saya punya lagu itu selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gitu. Jadi saya mau mulai gak berani nunggu dia. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dalam hati saya tak ameni.
gitu. Saya tidak bisa mengikuti yang nyanyi, dia tak naik turun berhenti nangis lagi, ya tak diem noai. Saya gitu, sudah Bu, saya sudah nyanyi, ya udah, sekarang kita serahkan sama Tuhan ya, ya, hanya nyanyi sudah, nyanyinya tuh, ya seperti anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Terus dia gini, Bu Titik kok seneng lagu anak sekolah minggu? Oh enggak apa-apa, karena itu spontan aja. Pasti Tuhan ada maksud. Karena di dalam suatu pimpinan Tuhan itu, tangan Tuhan itu selalu bekerja. Dia akan ikut campur tangan di dalam hatimu. Dan dia akan merasuk di dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam rencanamu. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Terus dia nangis. Ya benar ya nyanyian tadi, dia bilang gitu. Kenapa dia bisa tersentuh dengan nyanyian itu? Karena dia menyelami. Dan ada orang nyanyi, sakar-kar beda boleh, saudara. Nyanyi masuk ono. Oh ya, di dalam dunia memang ada dua jalan. Dan ngeresapi. Dan dia menyadari bahwa memang aku ini masih di dalam jalan yang lebar. Buktinya apa? Aku masih suka minum-minum. Ya. Aku masih suka hal-hal yang kesenangan dunia. Ya sudah. Bagaimana Tuhan memimpin kamu? Sedangkan keuanganmu itu gak karu-karuan. Dan satu lagi, di pohon itu habis ditumbang kan, kena angin. Iya, itu ada rohnya. Sekarang masuk di dekat pintu. Anakmu suka di situ, makanya dia pasti tidak tenang tidurnya. Loh, begitu. Kok tahu? Begitu. Nah ini baru hebat. Saya bilang, tidak ada hebatnya. Karena kamu puasa, kamu menyanyi, kamu masukin, Tuhan buka kronologimu. Terus apa yang saya lakukan, Bu? Ya sudah, urapi rumahnya. Ya sudah, Ibu di sini aja, datang ke sini. Enggak bisa saya. Kamu rapi dulu sementara, nanti aku ke sana. Udah berani, Bu, udah berani. Kamu punya kolam renang? Kok tahu, dia bilang. Iya, itu loh ada ularnya 20 meter. Lah, pantesan aku masuk tuh sakit semua badanku. Ya iya. Jadi marilah kita sadar, saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Kita akui bahwa kita kekurangan. Kita akui bahwa kita belum sempurna. Bukan kekurangan uang, kekurangan di dalam hal perbendaharaan di surga. Kita minta supaya Tuhan mengaturnya. Amin. Jadi mari kita buka jalan. Mari kita minta Tuhan buka jalan. Amin. Dan Tuhan ingin supaya kita sadar, saudara, bahwa waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi ragi itu bisa menyebar. Jadi kalau saudara itu seperti gosip, saya bilang gini, sampai gini, sampai gini, sampai gini, itu jadi masalah buat kita, saling menyakiti. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Amin. Kita harus menjadi orang yang sabar, yang telaten, yang membuka hati. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana di atas hidup kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. 4 hari yang lalu ya, saya lupa juga. Saya ini lupa, saudara, kalau setiap malam itu saya mesti cuci-cuci kan, supaya besok itu supaya ada bersih gitu. Saya maunya gitu. Jadi saya selalu begitu tiap hari. Suatu ketika badan saya itu sakit semua. Sakit terus otomatis kan saya taruh gitu aja. Nggak apa-apa di laundry, itu pikiran saya. Tapi hati saya nggak tenang gitu. Akhirnya saya malam itu juga saya ambil pakaian dan saya cuci. Dan saya bilang sama Tuhan, badan saya memang sakit semua. Mampukan saya untuk cuci-cuci ini, saya percaya. Tuhan kuatkan saya.
Kuat tuh saudara. Padahal saya jalan dan ngeliang-ngeliang, mungkin kecapean juga. Jadi dengan seiringnya waktu, kondisi tubuh itu sudah berbeda. Tapi Tuhan tidak pernah lepas dari perlindungannya. Oh, kamu sudah ini tidak usah cuci-cuci, tidak juga. Tuhan tetap ngajari saya untuk cuci-cuci. Sampai saya berulang-ulang sudah lakukan itu. Jadi kalau cuci-cuci biasanya 1 kali, ini sampai 2-3 kali. Karena tebel. Tapi saya tidak merasa sesuatu yang tidak pas. Dan pada waktu saya mau keramas, Tuhan bilang jangan keramas. Tadi siang kamu sudah keramas, tadi sore sudah keramas kan? Iya ya, kenapa ya aku tadi sore keramas? Saya juga bingung, tiba-tiba dibasahi rambutnya. Karena dia tahu bahwa ini sudah malam. Nanti kalau kamu terus-terusan gitu, kamu masih jadi pusing kepala. Iya ya Tuhan. Terus saya masih tidak terima. Tak bau-bau rambut saya, oh si wangi, bau sampo. Loh itu loh manusia. Itu. Dan kamu tak berkati, saya gak terima. Ditunjukin dan bolak-balik dilihat keuangannya. Ya gak cukup saudara. Kalau kita serahkan pada Tuhan ya sudah. Terus, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Maka keuangan saya ini Tuhan berkati. Kan gitu. Terus jangan terus mikir lagi. Aduh gak cukup. Itu saya duduk. Waduh gak cukup. Sudah tak serah. Apapun yang terjadi tak serah. Tuhan, ini kekurangannya, ini kelebihannya, tak serah semua. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan tahu saudara. Karena Tuhan itu perbendaharaan yang sempurna. Gak ada di dunia ini yang memiliki perbendaharaan yang sempurna. Masa kita tidak minta belajar dari Tuhan? Halo? Halo? Belajar loh saudara. Semakin saudara naik, diberkati menjadi orang yang mampu. Kamu akan dipelajari untuk dekat pada Tuhan dan orang lain di sekelilingnya akan selamat karena perbuatan dan tingkah laku. Amin. Itu loh jadi terangnya Kristus, suratnya Kristus. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi saat saya menjadi lemah, Tuhan ajari saya begini, begitu, sampai ke kaos kaki pun Tuhan sudah sediakan. Sampai selimut pun Tuhan sudah sediakan. Karena Austin itu sakit saudara, jadi dia ada di sini. Tapi di sebelah sana biasanya saya ngambil sendiri. Tapi Tuhan sudah sediakan. Bukan terus bantali ngawang-ngawang itu, enggak. Tapi cucu saya sudah mempersiapkan. Pada biasanya enggak pernah. Kenapa? Karena Tuhan tahu kecapean kita, kelelahan kita, Tuhan ganti dengan sukacita. Amin. Kalau saya dijagai dan dilindungi, pasti saudara juga dijagai dan dilindungi. Amin. Jangan lupa 20 Desember ini, Sabtu depan ini, saudara harus datang, jangan terlambat, ya, supaya saudara menyelesaikan dari awal, bisa menabur. Tahu menabur? Ya salam, ya salam, salam nih saudara. Dari mana? Oh aku dari ini dari Surabaya Barat. Oh aku dari Jawa Tengah. Oh saya ini dari Malang. Baik, kok aku nunggu di kini lah, tidak boleh ya saudara ya. Mengalir. Duh, itu kok itu orang Surabaya tuh, aku nih dari Jawa Tengah malu. Ya diterang no ya. Itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, didoa-doakan. Itu ya. Mbok karepe kebuditi pilih kasih. Loh. Itu apa omongan? Tidak membangun, itu namanya munafik. Katamu itu harus membawa berkat. Supaya pada waktu pementeren itu kamu tabur tuwe. Amin. Amin. Amin ya. Ayo mulai sekarang siapkan hatimu ya. Datang ke KKR dengan senyum wajah gembira, disalami ya, kiri kanan duduk, oh siapa namanya, oh ya. Saatnya tiba jangan kersik-kersik terus gak mari-mari saudara. Itu juga tidak baik, itu munafik ya. Kalau waktunya doa oh saudara. Supaya apa? Berkatmu ditambah, kecipratan kamu berkatnya. Amin. Ketika orang mendapat pementeren itu berkat tercurah, melimpah-limpah keluar semua. Kamu sungguh-sungguh mencetak deh kamu, intinya kan gitu. Melompat ikannya ke kamu, intinya kan gitu. Karena kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kamu terus
baca, ngeliat film drama, loh itu kamu ndak KKR di rumah, ndak drama. Amin. Jadi jangan buka-buka apapun, tapi fokus ke Tuhan, berdoa, cari Tuhan. Tuhan nanti akan nemui kamu. Amin. Amin. Ya, itu pesan saya, supaya saudara juga ringan dan saudara bisa mendapat menteri full-fullan dari Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan. Ini hari dimana hari yang boleh dikatakan hari yang terakhir untuk pelepasan ya. Hari Sabtu kita masuk KKR, kemudian hari Senin kita baru Natalan. Ya, itu di Gembang Kula, nanti tanya sama Andre, sama pengurus lainnya. Dan saya mohon dengan sangat saudara yang ikut di Gembang Kula, tolong didata. Bisa daftar ke saya, bisa daftar ke tempatnya pengurus Sisil, ya Cindy, dan juga banyak ya Pak Yusuf. Terus bisa juga Welly, ya Yusak, semuanya. Andi bisa, saudara. Semuanya bisa. Yang tim menari itu bisa semuanya. Jadi tolong dicatat nomor HP-nya dan juga nomor Anda, maksudnya nama Anda, bahwa saya hari Senin ikut di Gembang Kula. Senin itu perayaan Natal, saudara. Kita mendapat ayat-ayat emas. Tapi kalau hari Sabtu kita mendapat pembentaian dari alam. Ya, menghancurkan paceklik yang menghambat 3 tahun ini. Bahaya, saudara. Ya, paham? Dan saudara tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan sudahi firman Tuhan sampai di sini. Ya, saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini, biarlah tangan Tuhan ikut bekerja melawatnya.